Di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Polda Metro Jaya menghormati putusan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebut jika penangkapan, penggeledahan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Namun Polda Metro Jaya menegaskan penyidikan pokok perkara ijazah masih berjalan. Polda Metro tetap beranggapan jika proses penangkapan, pencekalan, penggeledahan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah sesuai prosedur dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun polisi tetap menghormati putusan pra-peradilan Hakim PN Jaksel. Polda Metro Jaya memastikan putusan pra-peradilan tidak membatalkan pokok perkara kasus ijazah yang menyeret Roy Suryo sebagai tersangka. Saat ini, Saudara, Polda Metro Jaya tengah bersiap untuk menyiapkan atas gugatan pra-peradilan kedua yang dilayangkan Roy Suryo terkait penetapan tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Hormati, tetapi kita pahami juga bahwa pokok perkara tetap berjalan. Dalam hal ini kami akan mempelajari, menelaah kembali tentang amar putusan dari putusan pra-peradilan tersebut. Kita sama-sama menghormati dan kita juga akan mempersiapkan pra-peradilan kedua ya terkait tentang penetapan tersangka tentang unsur-unsur pasal ini juga akan kita hadapi di hari Jumat nanti. Tersangka itu tidak masuk dalam objek yang digugat dalam pra-peradilan pertama. Ini akan dilakukan gugatan pra-peradilan kedua tentang penetapan tersangka. Karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Usai menjalani sidang perdana dakwaan kasus ijazah, terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menantang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk hadir dan membuktikan serta menunjukkan ijazahnya dalam sidang perkara ijazah. Besok, sidang perkara pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifa akan kembali berjalan dengan agenda pembacaan eksepsi. Tifa bilang, sidang ini menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan apakah Tifa benar melakukan pencemaran nama baik kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait ijazahnya. Dalam persidangan, Tifa bahkan menolak tawaran restoratif justice dari hakim. Dr. Tifa menegaskan akan melawan dakwaan jaksa dan mengajukan bantahan atau keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang eksepsi 9 Juli. Bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan akan hadir ke persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Dr. Tifa. Jokowi akan membawa seluruh ijazah yang dimiliki mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Jokowi memastikan kehadiran di persidangan apabila sudah ada panggilan dari majelis hakim. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Suryo dan Tifa ya Pak? Ya mestinya seperti itu. Sementara tersangka kasus ijazah lainnya, Roy Suryo belum menjalani persidangan perkara yang menjeratnya karena masih berupaya melawan penetapan tersangkanya lewat pra-peradilan. Setelah menang dalam pra-peradilan pertama terkait penangkapan dan penahanannya yang dinyatakan tidak sah oleh Hakim PN Jakarta Selatan, Roy kini mempersoalkan penetapan tersangkanya. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan
hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara. Pendukung dan relawan Jokowi menilai aksi Roy yang mengajukan kembali pra-peradilan sebagai upaya untuk menghindari sidang kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma besok kembali digelar. Sebelumnya Dr. Tifa menolak tawaran restoratif justice dari hakim dan menegaskan akan melawan dakwaan jaksa. Dr. Tifa juga menantang Jokowi untuk hadir dan menunjukkan ijazahnya di sidang. Lantas bagaimana strategi Dr. Tifa melawan dakwaan jaksa? Kita bahas bersama penasihat hukum Dr. Tifa, sudah ada Bang Abdullah Al-Katiri dan juga Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara Bang Ade Darmawan yang sudah hadir di studio. Bang Ade, Bang Al-Katiri, terima kasih sudah hadir di studio. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Bang Al-Katiri. Besok jadwal sidang jam 9 betul ya? Ya. Apa yang menjadi poin-poin utama dari bantahan Dr. Tifa yang akan disampaikan besok? Jam 9 besok start ya, on time ya. Jadi sebenarnya kan otomatis kita membantah semua yang ada di dakwaan. Jadi bahkan seperti apa yang dikatakan Dr. Tifa bahwa kita akan melawan, makanya kita ajukan perlawanan terhadap dakwaan itu. Memang dakwaan itu menurut kami ya, dengan pengalaman kami dan sebagainya, memang agak aneh ya, agak tidak jelas lah dakwaan itu. Karena sidang besok atau kemarin itu kan sidangnya Dr. Tifa. Oke. Tapi di situ banyak dikatakan setiap bicara unsur delik selalu dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tidak boleh, kan harus menunjuk. Apalagi ini masalah laporan dari laporan pencemaran nama baik. Ya, dan kawan-kawan ini apa maksudnya gitu loh. Karena yang dilaporkan poin bantahan ada 12 yang akan orang. disampaikan apa? Itu diantaranya ya, itu masih banyak lagi hal. Link bukti yang diajukan itu link-link. Jadi seolah-olah bukan masalah ijazah, tapi masalah omongannya Dr. Tifa ini masalah. Ini kami udah memprediksi dari awal. Ini nanti diarahkan bukan masalah ijazah, tapi seolah-olah kebencian. Tapi kan memang terhadap kasus pencemaran nama baiknya. Ya, pencemaran nama baik siapa yang mencemarkan? Dalam arti begini, bukti itu kan link-link itu adalah omongan orang lain, ucapan orang lain. Bahkan ada beberapa dari link dialog di satu TV swasta ya, itu kan nggak boleh. Masa orang dialog di TV yang mana dilindungi oleh kekebalan jurnalistik kan, ya itu dibawa juga sebagai ranah itu. Kalau kayak gitu bagaimana orang bisa berdialog? Masuk akal tidak menurut Anda, Bang Ade? Bantahan-bantahan ini hanya sebagian yang disampaikan Bang Al-Katiri ya, terkait bantahan yang akan disampaikan besok. Ya, tentunya bantahan-bantahan yang akan dilakukan penasihat hukum Dr. Tifa itu nanti baru mendapatkan poin pada saat di peradilan. Kalau bantahan itu dibuka ke publik itu tidak ada nilai. Yang memiliki nilai itu pada saat sidang. Nah, di sidang ini kita lihat, saya memperhatikan kemarin di sidang, saya melihat Bang Al-Katiri itu sangat ngotot dengan bukti yang banyak ya, sampai 1,5 meter katanya. Nah, apakah itu akan dibantah semua? Nah, itu pertanyaan. Nah, kalau misalkan mau dibantah semua, berarti dia juga mempersiapkan 1,5 meter kan, secara tidak langsung bantahannya bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, saya rasa semuanya jelas kok. Nah, sisa di pembuktian nanti. Jadi bahwa tidak perlu ada yang dibantah menurut Anda? Ya, itu wajib. Di dalam hukum, semua, saya pun kalau jadi penasehat hukumnya Dr. Tifa, pasti saya juga akan membantah. Dan itu lumrah. Tetapi apakah bantahan itu relevan untuk bisa diterima oleh hakim? Hakim yang menilai, bukan publik. Nah, karena di dalam persidangan itu hakim melihat JPU nanti membuktikan apa yang menjadi alat bukti persesuaian dengan pasal tentunya, bahwa ini melanggar ini. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa ada produk jurnalistik di situ, bukan produk jurnalistiknya, karena produk jurnalistik itu dilindungi oleh undang-undang jelas. Tapi peristiwa pidana itu terjadi pada saat itu. Nah, itu yang menjadi soal, sehingga bukan produk jurnalistiknya yang menjadi alat bukti di situ, tetapi apa dari narasi ya statement beliau yang menjadi itu. Dan ada satu lagi sedikit lagi, bahwa saya melihat ketika Roy Suryo terpisah menjadi sidang Prapit, kemudian diwujudkan. Nah, terjadi ini siapa yang ninggalin siapa nantinya. Ini kita lihat apakah 32, 35 yang memang bisa menjerat Dr. Tifa juga
itu akan bebas dari situ, dan yang kedua adalah apakah Roy Suryo juga akan bebas dari penetapan tersangka. Nah, kalau dikatakan gugur seperti yang dikatakan tadi Bang Alkatiri bahwa ini akan bagaimana Dokter Tifa ketika sidang pra-pitnya dimenangkan. Nah, jawabannya adalah ini masing-masing. Oke. Tidak bisa tindak pidana itu masing-masing. Oke, ini masing-masing betul ya? Saya bantah dulu boleh? Boleh dong. Jadi begini, bukannya perlawanan kita aja yang bisa ditolak oleh hakim, dakwaannya pun bisa ditolak. Kan dakwaan ini kan belum kita bantah. Iya. Nah, kalau dalam bantahan itu lebih logis dan lebih unsurnya lebih kena dan sebagainya, itu kan yang dibantah adalah dakwaannya. Betul. Bukan Anda kami. akan masuk dakwaan juga yang akan dibantah? Iya, nah, perlawanannya kan Perlawanan dakwaan. itu untuk menghasilkan putusan sela. Oke, Dakwaan, oke. satu. Terus kemudian yang dikatakan tadi, ya kan, apakah nanti pra-pit ini berdampak? Ya otomatis kalau pra-pit itu membatalkan pasal-pasal itu, ya otomatis ini juga. Nah, kalau pasal-pasal dibatalkan, karena pasal-pasal yang digunakan itu sama. Oke, Ada artinya pertanyaan. apa yang menjadi pra-peradilan Roy Suryo itu bagian dari strategi Dr. Tifa dan Roy kita Suryo? nggak bicara strategi, itu pilihan. Oke. Memang Dr. Tifa dari awal mengatakan bahwa jika tidak ada penahanan, dia tidak pra-pit. Itu dikatakan seperti itu. Artinya bukan Ya kan? perpecahan yang Iya, seperti jadi kan disebut Bang begini Ade ya? fakta ya, kemarin kan diterima. Oke. Di Pra-peradilan pra-pit ya. pra-peradilan. Diterima sebagai- Ini kalau sepak bola udah 1-0 lah istilahnya gitu kan. 1-0. Oh tidak, itu sebagian. Ingat ya, Iya, Bang iya, Alkatiri, tapi itu apapun sebagian. juga, Dan ingat, lapangannya Dokter itu- Tifa, lapangannya Dokter itu Tifa, adalah pengadilan. ini bisa Ini sudah terbukti loh 1-0 di ini. 32 dan Terbuktinya? 35-nya. Kenapa saya bilang? Karena dia mau ngotak-atik foto Bapak Insinyur Joko Widodo menyamakan dengan Mumatno. Oke. Ini hati-hati. Tapi itu kembali lagi, itu hakim yang menilai di putusan Oke. sela nanti. Lapangannya itu kan pengadilan. Iya. Betul, Kan ini sepakat kan saya. masih latihan ini kan. Iya, Faktanya justru- begitu masuk lapangan kita menang 1-0 di lapangan itu. Oke, Oh jadi Anda menilai tidak, itu udah 1-0. sebagian. Hanya 3 dari 11 Iya, yang tapi ada, kemenangan- yang diajukan Roy Suryo. Ya, Begitu Pak Alkatiri. kemenangan situ di mana? Nggak ada kan? Belum tentu. Kemenangannya Kenapa? ada nggak? Kemenangannya gampang. Pelaporan diterima, Terus? naik tersangka, Iya. penetapan tersangka, Iya. ya, kemudian dilimpahkan, katanya nggak P21, Iya. P21, 3-0 Bang. Artinya Anda Bahkan- 3-0. Bahkan saya Anda katakan 3 2-0. 3-0 Bang. Bentar. Bahkan 2-0. Kenapa demikian? 3-0, Penahanan dari kepolisian di kejaksaan tidak Tapi ditahan. kan dilakukan Baru penahanan, Bang. Tapi- Dilakukan tapi walaupun tidak. dibantar gitu loh. Ya kan? Kepolisian Jelas. memaksakan 3-0. diri untuk menahan. 3-0. Itu sudah sekian pasti. tahun, 2 hari mau pelimpahan baru ditahan. Ada apa nggak dulu-dulu? Oke. Nah, makanya artinya itu yang harus kita masalahnya. akui bahwa proses Ternyata tahapan penyidikan tidak- penyelidikan yang dilakukan penyidik, Oke. walaupun Ternyata katakanlah kejaksaan tidak dibatalkan paham. oleh pra-pit, tetapi Oke. itu jelas. Saya fakta bicara, ini- bukan ilustrasi, Oh bukan, Oke, bukan. kita masih akan lanjutkan Itu diskusi ini. administrasinya. Apalagi yang Mas Adi laporkan tidak masuk di situ, bahkan itu tidak tidak terbukti gitu. Yang teman-temannya 3 orang itu buktinya tidak masuk. Oke. Dia ditolak oleh Ini hitungannya jadi kayak pertandingan bola itu ya. berbeda, Ada itu yang berbelok. mengaku Jadi kita 1-0 substansi. sudah menang, ada Masuk yang kepada mengaku substansi 3-0. bahwa Oke. 3-0. Oke. 3-0. Nanti kita masih akan bahas, tetap bersama kami di Kompas Petang. Bang Alkatiri, masih banyak yang ingin saya pertanyakan Ya. untuk sidang besok. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Satu pihak mengklaim sudah unggul 3-1. Ya. Satu pihak unggul 1-0. Tapi ini perspektif ya, subjektif Ya. artinya masing-masing. Tapi sebelum ke Bang Ade, saya ke Bang Alkatiri. Kalau tadi Bang Ade menyebutkan ada perpecahan di antara Dr. Tifa dan Mas Roy, betul seperti itu? Tidak betul. Tidak betul? Saya akan jelaskan. Ya, silakan. Jadi begini, buktinya apa? Waktu kemarin persidangan Roy Suryo datang. Kalau pecah kan nggak mungkin datang. Ya datanya Ya. ngintip tuh. Jadi begini, pada waktu kita mengetahui bahwa perkara kita itu di-split, maka kita berbagi. Oke, Maka berbagi. Dr. Tifa punya lawyer sendiri, Roy Suryo punya lawyer sendiri. Karena di-split. Ya. Agar bisa fokus. Dengan strategi Tidak ada yang berbeda-beda artinya. perpecahan. Loh, bukan strategi, itu kan masing-masing. Kalau Dr. Tifa yang saya tahu, karena selalu koordinasi dengan saya, Dr. Tifa hanya dari awal mengatakan, jika tidak ada penahanan, maka saya tidak akan pra-pit. Ya kan? Dengan Kenapa alasan demikian? supaya Dengan langsung. alasan supaya masuk ke persidangan, bisa membongkar 709 dokumen di situ, bisa menguji 130 Kita lihat saksi. aja Kalau berapa, membongkar bukti-buktinya bagaimana apa saja? eksekusi nanti. Bukti-buktinya apa saja? Kalau memang tujuannya adalah membongkar yang seperti Anda sebutkan tadi. Kami akan menggunakan bukti mereka.
backfire terhadap Apa? mereka. 709 dokumen yang dikatakan ada surat dan sebagainya. Ya. Kami ingin tahu sebenarnya blunder dengan mereka mengatakan banyak dan sebagainya itu kan kita akan uji. Oke. Bahkan banyak orang bilang Salah at the end of tiganya the apa? day, Bukti yang akan Anda ya banyak ajukan? hal. Ijazah itu kan nggak tiba-tiba lahir. Kan ada peristiwa sebelumnya, ada pendaftaran, ada ini, bahkan ada koran pengumuman, dan ada KRS, ada KHS, ada yudisium, ada ini, kemudian bukti-bukti dari mungkin teman-temannya dan sebagainya, itu kan kita akan uji. Salah satu bukti dalam pertengahan tahun lalu, teman-temannya kan ada ngangkat ijazah itu kan. Ya, Dia ya. bilang, ini mirip Jokowi, tapi dia nggak ada di situ. Nah, Oke. ini nih bahaya nih, Oke. bahaya nih, Silakan. ini bahaya ini. Dia katakan ini dia bahaya. tidak ada. Bang Alkatiri tidak Masalah boleh memastikan kita itu, harus bukan ijazah dugaan. teman-temannya. Anda advokat. Oke. Masalah kita Tidak adalah bisa, Dan tidak itu bisa. yang Ini Bang akan Alkatiri diajukan sebagai offset, bagian bukti, Bang ya? Alkatiri offset. Tidak Oke. ada di situ. Oke. Tidak bisa. Kenapa offset? Dia Yang jadi offset bagian dong. bukti Dia mengatakan itu sudah jelas hak dari mengatakan itu terdakwa bukan dong. foto Pak Bapak Insinyur Joko Widodo tanpa penelitian yang jelas. Yang bahayanya Kan saya apa sebutin dong bahayanya. Itu offset. Yang Kenapa bilang menuduh saya, foto apakah saya pemilik mengatakan ijazah 20? yang aslinya sudah diperlihatkan di dalam pada saat gelar perkara khusus, ya kan? Udah diperlihatkan dan itu milik Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemudian memastikan bahwa ini adalah kenapa itu yang menjadi foto alasan untuk bukan diajukan Bapak sebagai Insinyur Joko pembuktian? Widodo. Yang mana? Yang Anda sebutkan bukan, tadi. Bukan. Kami di dalam hukum pidana, siapa yang melaporkan, mendalilkan, dia harus buktikan. Kan seperti Betul, itu, ya kan? betul. Apalagi kemarin Rifai bilang, saya sebut ya, Ya. Nah, dia itu. bilang katanya kemungkinan yang ini kan Ya fitnah. pasti dibuktikan Saya sama Pak jelasin. Jokowi. Ya, ditahan dulu, Bang Ade. Makanya, iya, nggak apa-apa di aur-aur udah biasa lah gitu loh. Jadi saya nggak kaget. Jadi ada 434 kata fitnah dan sebagainya. Fitnah itu ada 434 itu ada ayat 2 yang menyatakan hakim akan menguji dulu benar nggak ini fitnah. Dengan apa? Dengan ada kemungkinan dia meminta untuk dibuktikan ijazahnya asli apa tidak. Karena hakim punya kewenangan itu. Ya. Kalau memang asli baru mereka ini Oke. pencemar. Kalau memang palsu. Oke. Palsu itu kan istilah. Sebenarnya palsu itu bukan yang sebenarnya. Itu palsu. Oke. Dokter Tifa itu cuma melihat foto. Menurut Dokter Tifa, wah Saya ini bantah nih. Oke. ya, dengan Tapi keilmuannya dia katakan ini foto bukan yang sebenarnya. Oke. Ah, Silakan salahnya? bantahnya. Ini Bantahnya. yang Bilang bahaya lagi, bilang bahaya. penyesatan publik lagi. Nah, bukan Artinya penyesatan, begini. ini menjelaskan. Apa sih itu palsu? Sebentar saya jelaskan sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama Bang Alkatiri, kita sama-sama penegak hukum gitu loh. Ya. Artinya gini, kalau palsu itu di dalam pembuktian hukum pidana jelas bahwa dari tidak ada menjadi ada. Ya. Dari ada menjadi duplikat. Itu Ya. palsu. Tidak bisa dikatakan kemudian yang disebutkan tadi bahwa seolah-olah palsu. Oke. Tidak dong. Sebentar. Oke. Itu jelas Tapi kok gini, pembuktiannya. sebelum- Gimana sebelum- sih? sebelum- Nggak bisa. Dari tidak ada Nggak bisa. menjadi ada. Iya, Makanya itu saya palsu. Pasal 32, ya kan? Ya. Dengan dia mengkaji ijazah Jokowi dari semula dan akhirnya Berbeda, Sama. Oke. berbeda Pak. Kalau Kalau kita akan mau beda. mau Ini dia bicara katakan soal tadi. ijazah Sebentar, Jokowi. sebentar. Ini Dokter Tifa akan meminta Pak Jokowi hadir sambil membawa ijazah dan menjelaskannya. Bukan, Mbak, ijazah Tapi kan. Pak Jokowi juga bilang bahwa akan hadir jika diminta hakim. Oh, iya, jelas. Apakah ini akan Ini mendesak menarik. hakim untuk Ya, meminta pasti dong. Pak Jokowi hadir? Konsekuensinya orang melapor, berarti kan dia siap. Oh iya dong. Iya, Pak Jokowi Kalau sudah tunggu mengatakan undangan, siap. Ini bukan Iya. perkawinan tunggu undangan. Insya Dia Allah. wajib secara Insya Allah. undang-undang. Sebentar. Jika Insya Allah, diminta. Pak Jokowi pasti Kalau hadir. hakimnya tidak minta, tidak hadir, begitu. Ini kan nggak masuk Insya akal. Allah Pak Jokowi Penegakan akan hukum hadir. itu, siapa yang Dipastikan melaporkan, hadir dia bila bertanggung dia jawab. sehat dan Oke. tidak ada Apalagi halangan. Ini delik aduan Ah. absolut. Jadi walaupun Baik, tidak harus diminta, melalui. Anda akan mendesak Pak Jokowi tetap Itu hadir undang-undang, meskipun tidak Mbak. diminta. Ngapain Betul. dia ngelapor kalau tunggu undangan? Oke. Ini Ya. bukan perkawinan. Oh, tidak langsung hadir. Kalau Pak begitu Jokowi saja. tidak Tentunya diundang hakim, dia kita dipanggil berani ada secara patut di pengadilan, tentu itu adalah prosedur peradilan. Memanggil para kan saksi, pelapor, Pak Jokowi. memanggil pelapor, Ini bukan syukuran. memanggil saksi. Seharusnya Itu pasti tidak ada bukan kata-kata. persoalan undangan. Ya. Tidak Anda ini ada selalu narasi memplesetkan jika inilah yang dipanggil, ini membuat seharusnya Dokter tidak Tifa ada dong, Mbak. menjadi Oke. Kalau dia terdakwa. melapor, Karena dia kenapa? harusnya Mulutnya dan lisannya tidak bisa dijaga. konsekuensinya dia harus Dan hadir. orang-orang Oke. seperti kliennya Bang Alkatiri ini Ada boleh jadi saya gini, Bang sampaikan Ade. kepada publik. dipanggil. Emangnya Pak keduren? Jokowi menegaskan akan hadir jika Ini perkawinan. dipanggil Dipanggil, itu hakim. jelas. Ya dipanggil secara patut. Ya, Dipanggil artinya secara patut kalau di dalam hakim tidak memanggil Pak Jokowi nggak akan hadir. proseduralnya itu wajib bagus. dipanggil. Proseduralnya wajib panggil. Panggilan Oke, pengadilan ditahan. dia pasti memanggil. Jika Kan hakim begitu. tidak Ini memanggil Pak mulutnya, Jokowi, kliennya inilah desakan yang apa membuat dia yang masuk Anda nih. akan lakukan Sekarang kepada begini. majelis hakim agar Pak Jokowi hadir termasuk Jika hakim menghadirkan ijazah? itu tidak, jika Jokowi dipanggil dan tidak hadir,
Dipanggil pasti hadir. Pasti katanya. hadir. Kalau dipanggil pasti hadir. Iya dong. Anda Sekarang jangan begini loh, Pak. memframing lagi Kalau bahwa Pak orang Jokowi melapor tidak hadir. itu seharusnya Kapan Pak Jokowi dia ngomong itu nggak hadir? Tahan, Bang Ade. untuk datang. Ah. Jika itu ada kesempatan dia untuk buktikan orang bersalah. Kok jika dipanggil? Oke. Emangnya ini perkawinan? Kalau Nah, Pak Jokowi ini. tidak dipanggil, apa yang akan Anda lakukan untuk mendesak hakim? Dia keberatan. Kita Akan ada keberatan baru? Ya keberatan berarti persidangan tidak ada dong, pelapornya nggak ada. Tidak sah itu artinya Ya, menurut Anda? otomatis. Karena pelapor. Harusnya batal. Itu menurut mereka, Seharusnya tapi gimana bukan cara hukum? menurut hakim. Intinya gini, ini kan sudah masuk arena besar, bahwa ada dua regu yang bertanding di sini. Yang satu menemukan skor 3-1, yaitu Roy Suryo. Kemudian yang 3-0 tetap Dr. Tifa, ya kan? Artinya begini, memang ya kalau saya melihat Dr. Tifa ini ya sejak ijazah Pak Jokowi ini sampai ke kuburan, sampai memfitnah bahwa ini harus tes DNA dan lain sebagainya. Ini kan perbuatan yang tidak beradab. Orang ke kuburan Ya salah. inilah makanya. Orang ke Lah kuburan ini. salah. Nah, membela sesuatu yang memang orang jelas-jelas ke menghina kuburan orang. salah. Kalian Anda mengatakan tes DNA. Apa itu? Apa itu? Itu terhormat. Siapa Terhormat. yang tes DNA? Terhormat. Siapa Saya yang- tanya dulu ke Bang Alkatir. Pertanyaan Apakah saya, kita kalau saya apakah datang ke ada yang kuburannya minta DNA? ibunya Anda dan Kalau- saya mengatakan bahwa Kalau Anda ini berdoa belum di situ, tentu. saya berterima Oke. kasih. Oh, Oke. tidak. Kita Tidak. kembali Anda ke jangan kasus memfitnah. hukumnya ya. Itu Kita ada kembali ke videonya. kasus Ini hukumnya. asumsi. Iya, Oke, ini kita ada. kembali ke kasus Ada hukumnya. videonya. Anda datang ke kuburan Iya, orang ada. tua saya Oke, dan kita dia sudah berdoa, keluar konteks. saya akan Kita coba berterima kembali kasih ke malah. kasus Ya. hukumnya sendiri. Oke. Bang Alkatiri, ini besok adalah agendanya eksepsi. Lalu ini akan disampaikan oleh kuasa hukum ya, bukan Ya, Dr. pasti. Tifa yang membacakan. Oh, Kapan tidak. Dr. Tifa akan mulai mengajukan ataupun membacakan keberatan-keberatannya di agenda keberapa? Jadi gini, kalau di dakwaan itu lawannya adalah perlawanan. Sekarang kemarin Dokter Tifa ditanya ya. Ya, kemarin Ade waktu jaksa bilang harus restorasi. Oh, jaksa bilang restorasi justice. Memang amanat KUHP yang baru, KUHP yang baru. Memang jika ada delik aduan yang ringan pasalnya, itu memang harus ditawarkan. Harus ditawarkan. Jadi bukannya, jadi dari mulai di polisi Prosedural. ditawarkan. Kemarin hakim pun memulai, jaksa pun pada waktu penyepakat Ya. juga Memang ditawarkan. proseduralnya begitu. Nah, kemudian hakim menanyakan. Tapi pihak Anda jangan mengatakan bahwa itu adalah Pak Jokowi yang Kita- meminta. kita- Gitu loh. saya- Jangan Pak- dipelintir lagi. Pak Jokowi, Jangan dipelintir Pak lagi. Jokowi mengatakan akan kemungkinan, bukan lawyernya ya, Ya. ada kemungkinan dengan Zoom. Aha. Nah ini kan tidak apa-apaan ini. Ini delik aduan dan ada di sini. Zoom itu Kan tidak Emang akan disalahkan. hadir dengan Sebentar, Zoom? saya bercerita. Jadi gini, Zoom tidak itu kalau salah- disalahkan Emang benar, juga akan hadir selama dengan Zoom. Aha. selama Dia mencoba. perma itu tidak dicabut. Mencoba Kan permanya jelas mengacuhkan bahwa bisa melakukan argumentasi Zoom dan saya bisa supaya hadir secara fisik di masyarakat Tapi pengadilan. kan dengar keterangan saya. kalau kita setara di mata hukum, kenapa tidak hadir? Kan Pak Nah, Jokowi itu sehat. pertanyaan. Nah, artinya gini, Mbak. Ini kita lihat apakah Pak Jokowi akan hadir melalui Zoom atau secara fisik, itu kan kebijakan dari pengadilan. Dan ingat, ada aturannya. Oke. Dan itu tidak salah. Nah, kalau misalkan katakanlah Pak Jokowi katakan ini misalkan ini kita berandai-andai. Itu dikatakan Tapi oleh saya lawyernya. yakin beliau Oke. datang. Tetapi misalkan ada di NTT. Terus dia harus sidang hari ini. Ya harus Apa dong. yang harus dilakukan? Kembali ke Jakarta. Oh, kalau kembali ke Jakarta sidangnya telat dong. Ya, Kan begitu. nggak bisa dong. Misalkan Biasanya- hari ini. Biasanya kan panggilan itu ada jadwalnya tidak Artinya mendadak. seperti itu. Ini nggak masuk akal. Artinya ini jikalau kalau saja. Tidak masuk akal. Ya kan? Tetapi Oke, kalau mau sekarang hadir mudah. secara fisik Silakan. juga nggak ada Biar masalah. dia menjelaskan. Emang Oke. Pak Jokowi sudah ngomong kok. Sebentar. Sebelum dijelaskan, nanti sekaligus Iya, dijelaskan. sekalian. Sekaligus, kapan Dr. Tifa akan secara langsung di muka hakim meminta Pak Jokowi hadir? Bukan Dokter Tifa. Jadi gini loh, orang bilang ini the end of the game. Bukan ini beginning of the game. Karena selama ini lawyer nggak boleh bicara. Tapi ini saatnya lawyer untuk show time buat lawyer. Oke. Lawyer yang akan mempertanyakan. Lawyer akan banyak lawyer yang bertanya daripada Dokter Tifa sendiri. Ada hak juga Dan itu 25 untuk lawyer. tidak menjawab. Dan lawyer kami Oke. ini Ada hak Singkat juga. saja, waktu adalah kita sudah die hard. habis. Ya. Coba lihat, kalau memeriksa saksi, Ya. satu Pokoknya- saksi aja sampai malam. Iya. Lah kalau sampai 150 saksi, satu minggu sekali berapa? Sampai Ya nggak seminggu lebih, apa-apa. kan? Itu Ya, resikonya akan memakan melanggar waktu. pidana. Itulah resikonya Pertahunnya melakukan kan tindak 360 pidana. hari. Maka Oke. kalau tidak mau Jadi, melanggar pidana, kami ya akan jangan takut buat dengan sidang sidang. ini 3 Iya kan? tahun. Akan buat Makanya 3 jangan tahun. melakukan Akan tindak buat. pidana. Kenapa begitu? Justru Karena itu mengulur-ulur. tadi, kalau saksi itu sekali seminggu, Oke. kali 150 anggap saksi dan ahli,
berapa coba? 1.000 berapa? Oke. Sedangkan Artinya satu ada tahun- informasi baru, ada kemungkinan sidang akan berlanjut panjang selama 3 tahun. Sampai Tapi di pemilu tahun sisi depan. Pak Jokowi ada kemungkinan Pak Jokowi jikalaupun hadir akan hadir melalui Zoom. Ya, Ada kalau kemungkinan seperti itu. hadir Baik, waktu bisa kita hadir sudah melalui habis. Zoom, bisa hadir secara Ya, fisik. Mbak. Oke. Artinya doakan Oke, saja baik. warga Silakan negara saja, waktu Indonesia, kita sudah habis. Ya. rakyat Indonesia Sebentar. doakan Singkat saja saja, bahwa sudah Pak Jokowi habis. sehat dan bisa Coba. menghadiri Ya, ya. Sudah habis waktu Ini kita. data. Masalah Zoom, Ya. Zoom itu memang diperbolehkan jika alasannya itu benar. sudah, Alasannya kalau itu diperbolehkan, ya kalau kan? dia bilang, Iya, Baik, ya, adanya ya. aja yang ngotot contohnya gitu waktu loh. di BAP, Ada Ya, aturan kami yang dia tangkap. di jelas. kepolisian, setelah sidang dia di Australia, Iya, kan? itu boleh. Oke. Tapi kalau dia tidak mau hadir hanya untuk keliling mengawal partai tertentu, Iya. ya Anda nggak boleh dong. masuk politik. Kami tangkap. Tidak Anda boleh. masuk Terima kasih, politik. kami tangkap. Bang Dia Al-Katiri itu sukses untuk harus besok. menghargai Bang warga Ade, negara. terima kasih Anda untuk nggak boleh ngatur Pak informasinya Jokowi. dan perspektifnya. Terima kasih. Selamat sore Harus Bang Ade. menghargai Selamat sore pengadilan. Bang Al-Katiri. Terima kasih.